Assalamualaikum pemirsa TV-mu dan Waalaikumsalam. teman-teman netizen, welcome to Embum. Netizen bertanya, Ustadz menjawab. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya hari ini Salsa kembali hadir dalam perbincangan kita pada hari ini. Dan Salsa tidak sendiri karena hari ini Salsa ditemani oleh Ustadz Nur Fajri Ramadan yang biasa disapa dengan Ustadz Fajri. Biasanya beliau menjadi asisten divisi fatwa Majlis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah serta menjadi anggota Komisi Fatwa Metodologi MUI Pusat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Salsa. Assalamualaikum. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz telah menemani kita pada kesempatan kali ini. Sama-sama, Kak Salsa. Baik. Untuk itu pemirsa TV-mu, kita akan membacakan dan mendengarkan pertanyaan netizen yang telah dikirimkan ke Instagram kita. Sebelum itu kalian jangan lupa follow ya Instagram kita di @netizenbertanya_tv-mu. Dan hari ini kita akan membawakan tema yang tentunya menjadi pembelajaran untuk kita, kaum Gen Z terutama, yaitu adalah jatuh hati tapi tetap taat. Nah, untuk itu kita akan simak pertanyaan berikut ini. Baik, jadi Ustadz pertanyaannya seperti ini. Apakah berdosa kalau kita diam-diam menyukai seseorang? Dan bagaimana caranya mengontrol perasaan suka ke lawan jenis tanpa melanggar syariat? Nah, melihat juga beberapa fenomena waktu lalu gitu ya. Ada yang mengikuti FOMO gitu, ada yang tidak melanggar syariat, jadi memilih menikah siri dulu. Nah, itu tanggapannya bagaimana Ustadz? Baik. Ini mungkin ada beberapa poin ya. Poin pertama adalah bagaimana suka dengan lawan jenis. Ya, ini memang satu hal yang Allah Subhanahu wa taala seperti ditegaskan Al-Hafidz Ibnu Jauzi dalam Minhajul Qasidin, dia bagian daripada mekanisme Allah mengembangbiakan manusia, mengeratkan hubungan antara keluarga, dan banyak kebaikan-kebaikan lain muncul dari cinta. Ya, suami mencari nafkah, berpikir kreatif, membangun bisnisnya karena cinta istrinya kan gitu ya, dan seterusnya. Hingga istri mungkin mengasuh anak penuh dengan kecintaan terhadap suaminya gitu ya. Dan mungkin dia masakin masakan yang enak, nungguin suaminya pulang. Nanti banyaklah kebaikan yang muncul dari cinta tersebut. Makanya dalam Islam rasa cinta terhadap lawan jenis bukannya dihilangkan, tapi dikendalikan. Ya, seperti ayat yang sudah kita sebutkan beberapa kali di pertemuan sebelumnya ya. Surat An-Nur, surat 24 ayat 33, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Wajiblah orang yang belum mampu menikah, konteksnya ini sekarang belum menikah ya mereka Belum ya, menikah. untuk menjaga kehormatan dirinya, tidak melakukan hal-hal yang haram. Apa aja hal yang haram misalnya? Kan jatuh cintanya nggak haram. Yang haram seperti di surat yang sama An-Nur ayat 31 dan ayat 32 gitu ya. Itu adalah melihat lawan jenis tanpa kebutuhan dengan keterpesonaan, itu nggak diperkenankan. Jadi kita kalau naksirnya sama seorang perempuan atau seorang laki-laki, jangan malah nyari akun IG-nya dan di stalkingin terus, disimpan foto-fotonya, jangan begitu justru. Justru kita makin menundukkan pandangan. Mungkin ada yang bertanya, Kak Salsa mungkin nanya saya, bukan ada nazar sebelum menikah, itu bagi yang memang serius ingin menikah. Itu pun para ulama berikan patokan ya, seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj, hanya boleh kalau memang ada keseriusan menikah dan ada kemungkinan nikahnya itu terjadi. Baik. Diberi contoh para ulama, biasanya kalau ada laki-laki naksir ke perempuan yang mustahil perempuan tersebut akan menerima lamaran dia. Mungkin bahasa sekarang misalnya orang biasa naksir sama artis terkenal gitu ya, kaya raya. Ya, kalau dalam hitungan standar, seandainya si laki-laki melamar si perempuan tersebut, diterima nggak? Kemungkinan besar misalnya nggak diterima. Kalau gitu memang kalau skenario-nya seperti itu, bahkan nazar pun nggak boleh. Saya mau menikah, saya ngeliat dulu biar naksir. Nggak boleh. Karena tujuan nazar untuk step menuju pernikahan. Kalau pernikahannya sendiri mendekati impossible, maka nazarnya pun nggak boleh. Sama halnya seperti orang yang memang nggak menikah dalam waktu dekat, ya berarti dia nggak boleh. Wah, saya mau nazar ngelihat lawan jenis, ngelihat calon saya, kapan nikahnya? Ya nggak tahu ya kapan, 5 tahun lagi kali. Nggak boleh deh. Ya,
Jadi memang penting menjaga pandangan zaman sekarang ya. Enggak semua pandangan terhadap lawan jenis dilarang, ada kalanya dibolehkan seperti kalau ada keperluan, umpama kerja di kantor dengan teman rapat, saat rapat boleh, tapi lepas dari rapat nggak boleh lagi. Oh, dosen dan mahasiswi atau mahasiswa dan dosen perempuan sama ketika pengajaran selesai itu nggak boleh. Acara TV-mu ketika kita melihat presenternya, melihat yang halalnya ya, yaitu misalnya mata, wajah gitu ya, dengan tetap menjaga hati, nah itu karena ada keperluan, boleh. Tapi kalau memang dia khawatir, oh enggak, saya udah nggak bisa nih, ngeliat wajah aja saya nggak bisa. Pasti saya langsung banyak godaan di hati saya. Kalau gitu dia bahkan melihat wajah pun dia tahan, dia kendalikan. Gitu ya. Baik, Ustaz. Nah yang seperti ini nih yang harus kita tekankan. Jadi yang salah bukan cintanya kok, yang salah apa? Ekspresi cinta tadi, tindak lanjut cinta tadi. Itu yang baru dipersalahkan. Terlebih kalau sampai bentuknya nikah siri. Betul. Oke, nikah siri ada diskusi antar ulama di Indonesia. Mayoritas memang kita akui mengatakan dia hal yang tidak baik. Sebagian bahkan mengharamkan. Fatwa MUI yang terbaru mengharamkan. Tapi tetap mengatakan sah. Muhammadiyah sejak lama loh. Itu di buku Tanya Jawab Agama Jilid 7. Nikah siri nggak cuma haram, tidak baik, tapi bahkan tidak sah. Gitu. Berangkat dari banyak pertimbangan, diantaranya adalah bahwa tujuan dari nikah itu dicatat, itu kan untuk bisanya ada pertanggungjawaban hukum terhadap pernikahan tersebut. Sampai kalau ada KDRT segala macam gitu, atau nafkah nggak ditunaikan, juga hak-hak terkait anak. Kalau nikah siri, mohon maaf ya, bikin akte kelahiran anak bisa nggak? Nggak bisa dong, karena nggak tercatat di negara. Iya. Karena kalau mau bikin akte kelahiran diminta buku nikah atau kartu nikah. Bagaimana tidak ada? Dia harus isbat nikah dulu. Banyak perkara. Belum lagi sering skema nikah siri ini, mohon maaf, dipakai justru untuk tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Ya, efek buruk minimal kalaupun dia netral, cenderung nggak begitu haram, tapi efek buruknya parah sehingga dia layak diharamkan dan dikatakan tidak sah dari awal. Ada diskusi soal ini, tapi itulah positionnya Muhammadiyah. Dia tidak hanya haram, tapi juga tidak sah. Ya, efek buruk lebih banyak dan mengacaukan pada akhirnya banyak problem hukum di situ. Baik. Sementara tujuan Islam menikah biar apa? Untuk melancarkan ibadah ya? Ibadah. Memperbaiki ibadah. Gimana yang ibadah lebih diawali panjang. dengan cara yang penuh dengan problem? Gitu kan ya. Betul. Tadi surat Ar-Rum, surat 30 ayat 21, litaskunu ilaiha, untuk mencapai ketenangan. Bagaimana kalau seandainya banyak problem hukum, belum lagi problem-problem lain yang muncul akibat aktivitas tersebut. Mudah-mudahan Allah bimbingnya. Betul. Nah teman-teman jangan sampai ya, maksudnya kita masih bisa menjaga, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sekiranya tadi mengarah ke nikah siri dan semacamnya. Untuk itu kita jeda dulu sebentar pemirsa, kita akan jeda berikut ini. Baik, terima kasih masih bersama kami pemirsa, kita akan simak pertanyaan dari netizen berikut ini. Baik Ustadz, izin saya bacakan pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara menahan diri dari chat atau komunikasi yang berlebihan dengan lawan jenis? Oke, baik. Jadi ada fatwa tarjih terkait menentukan pandangan ya soalan ini. Ada fatwa tarjih terkait video call juga. Betul. Terkait pacaran juga ada. Mungkin bisa saya simpulkan sebagai berikut. Jadi terhadap lawan jenis, hal pertama yang harus kita sadari adalah kita ketika melihat lawan jenis tidak boleh melihat aurat. Sama sekali nggak boleh, kecuali darurat ya. Misalnya dokter ingin mengobati bagian rambutnya pasien, nggak ada dokter dokter perempuannya. Tapi kita nggak bahas kondisi darurat, kita bahas kondisi normal saja ya. Iya. Kalau darurat yang haram pun boleh. Seperlunya, sebesar daruratnya. Ya, ad-daruratu bil mahzurat, kedaruratan membolehkan yang terlarang, yang haram. Juga ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha, kedaruratan hanya boleh dilakukan sekadarnya saja. Nah, tapi kita bahas kondisi normal. Yang pertama adalah melihat lawan jenis, kalau aurat nggak boleh. Meskipun cuma iseng. Ya, meskipun ya cuma lihat aja Ustadz. Nah, rambut, mohon maaf, leher. Ya aurat-aurat lawan jenis. Perempuan juga sama berlaku. Melihat paha laki-laki. Ya saat sedang Car Free Day misalnya nggak boleh lihat paha laki-laki. Kan gitu.
dan seterusnya. Ada turunan hukumnya, ada diskusi juga tentang paha laki-laki, ada diskusi antara ulama, tapi posisi Muhammadiyah asalnya dia aurat. Kemudian melihat yang bukan aurat dalam konteks ini berarti wajah dan telapak tangan perempuan, juga selain area antara lutut dengan pusarnya laki-laki. Ini ulama diskusi juga. Posisi Muhammadiyah adalah dia boleh jika ada kebutuhan. Boleh jika ada kebutuhan. Sehingga kalau seandainya kita ada perlu nih, umpama pelayan di restoran perempuan, kita ditanya ada pesanan lagi, kita sampaikan, boleh kita melihat yang bukan auratnya, itu wajahnya misalnya, gitu ya. Iya, Ustaz. Nah, atau sebaliknya, perempuan melihat wajah laki-laki kan bukan aurat, gitu ya, karena ada keperluan. Tapi itu juga diberi rambu-rambu, yaitu manakala dia khawatir ada godaan besar di hatinya, maka dia menundukkan. Termasuk perempuan ke laki-laki juga sama. Jadi misalnya ada mahasiswi, wah nggak bisa dia kalau udah ngelihat muka dosen laki-lakinya, dia kebayang-bayang dan seterusnya, maka dia ketika kelas itu dia nunduk aja, atau ngeliat ke yang lain, atau ngeliat ke layar papan tulis misalnya contoh. Gitu ya. Baik Ustaz. Nah, kemudian masalah chatting. Oh ya, kholwat dulu. Tarji punya fatwa dan putusnya juga melarang berduaan di ruang yang mana laki dan perempuan aja, nggak boleh gitu. Kalau bukan kholwat, misalnya di area terbuka, kembali ke rambu tadi, yaitu dia boleh tapi dalam pandangan dia jaga. Umpama ada ketua IMM, dia laki-laki dengan imawati gitu ya, stafnya atau sekretarisnya. Di tempat umum orang banyak gitu ya, di acara muktamar di Medan misalnya, selama menjaga pandangan tadi juga tidak mengapa, karena bukan kholwat. Banyak orang lain. Bagaimana dengan chatting, japri gitu ya? Kalau di grup aman, karena itu ruang publik ya. Bagaimana dengan japri? Japri ini ada kemiripan dengan kholwat, tapi juga ada perbedaan dengan kholwat. Kemiripan dengan kholwatnya sama-sama tidak ada yang tahu aktivitas mereka berdua, apa yang dibicarakan, kan gitu ya. Betul. Tapi perbedaan dengan kholwat, di situ tidak ada kebersamaan fisik di satu area. Tapi tetap pada akhirnya, kalau melihat pandangan para ulama, mereka memberikan rambu yang cukup ketat soal ini. Jangan japri kalau tidak ada keperluan. Jangan japri kalau tidak ada keperluan. Ketika ada perlu saja misalnya, belum ada grupnya nih untuk koordinasi, atau penting japri supaya cepat dibalas, atau urusan rahasia terkait dengan bukan masalah percintaan ya, dengan yang lain. Oke, masalah. Itu pun tetap harus dijaga ketika japrian tersebut. Umpama dia menjaga penggunaan emojinya, jangan pakai emoji-emoji yang problematik mengarah gitu kepada ya. hal-hal yang gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian juga video call. Video call kalau benar-benar berduaan itu lebih parah daripada japri. Makanya Majelis Tarjih dalam fatwanya itu tahun 2021 itu mengharamkan video call dengan lawan jenis. Konteksnya fitnah tersebut ya. Nah, banyak sekali musibah yang muncul akibat smartphone ya. Banyak sekali ujian-ujian keimanan di situ. Mungkin ada yang bertanya, kita buat apa sih bahas isu-isu moral seperti ini? Kenapa nggak fokus bahas masalah bangsa yang lebih besar seperti korupsi, ya, ketidakadilan sosial dan sejenisnya? Kita jawab, ya itu isu besar. Pun saya dan banyak ustadz-ustadz lain juga yang sering membahas. Bahkan lalu misalnya saya bicara tentang korupsi di pengajian Majelis Tarjih Pusat ya. Iya. Gitu. Tapi kita bisa dong bicara beberapa topik sekaligus selama dua-duanya atau topik-topik tersebut masalah besar bangsa. Mau nggak mau kita harus akui, ya to some extent ini masalah besar bangsa. Bahkan dia berhubungan dengan korupsi. Gimana itu? Jadi laki-laki yang dia punya kerjaan dan jabatan resmi, itu kan gajinya ketaker dong ya, ketahuan, istrinya tahu, bahkan publik pun akan tahu sebetulnya. Bagaimana kalau dia seandainya main-main dengan smartphone-nya, dengan sekretaris dia atau perempuan lain gitu ya. Atau dia punya simpenan lah, maaf, sugar baby atau sejenisnya. Mudah-mudahan Allah jaga bangsa kita ya. Nah, kan nggak bisa dong ngasih sugar baby dari gaji dan yang resmi-resmi itu nggak bisa, ketahuan dong. Kemana larinya Pak? 50 juta gitu. Bulan ini kok kurang 50 juta. Nah, mau nggak mau, dan ini salah satu skenario yang sering terjadi, yaitu akhirnya dia korupsi. Pendorong korupsi diantaranya adalah, ya mohon maaf ya, hal-hal seperti itu. Belum lagi itu kalau ada rekamannya atau catatan chatnya, itu bisa jadi bahan pemerasan. Jadilah dia yang tadinya mau bersuara menolak kemungkaran,
terbungkam. Kenapa dibungkam? Bapak mau kayak Epstein Files. Iya. Nggak jadi. Jadi memang Islam mengajarkan moral yang komprehensif. Kita bicara kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Bicara ketertiban, jangan melanggar lampu merah. Bicara korupsi, juga kita bicara masalah moral terkait lawan jenis. Yang pada akhirnya banyak rumah tangga berantakan gara-gara hal ini. Dan anak-anak jadi terlantar. Mudah-mudahan Allah jaga Jadi keluarga. imbasnya ya Ustadz ya. Betul, banyak sekali. Kesehatan, belum lagi masalah problem-problem hubungan seksual yang di luar nikah menghasilkan banyak juga kerugian negara terkait dengan kesehatan. Banyak pasien-pasien HIV AIDS yang sebetulnya pada akhirnya merugikan kita juga secara umum. Dan kita juga banyak keruh hati kita gara-gara hal seperti itu. Mudah-mudahan Allah jaga kita ya Kak Salsa. Baik, amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, kita jeda sejenak untuk berikut ini. Baik, terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kita akan simak pertanyaan dari netizen berikut ini. Baik Ustadz, pertanyaannya seperti ini. Boleh gak mendekati seseorang dengan alasan ta'aruf, tapi sebenarnya sudah suka duluan? Nah, mungkin boleh dijelaskan juga Ustadz mengenai ta'aruf yang sesuai dengan syariat Islam. Baik, dalam fatwa tardihnya, Muhammadiyah itu menyebut bahwa pernah ada sejarahnya dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, cetakan lama ya, ini bukan KBBI, tapi ada buku Kamus Umum Bahasa Indonesia. Klasik itu mengistilahkan satu hal yang mirip ta'aruf tapi dengan istilah pacaran. Jadi dikatakan di situ pacaran punya beberapa pengertian. Satu pengertian yang kita pahami hari ini, yang ada di KBBI hari ini, itu ya cinta-cinta yang seperti itulah. Ketemuan, makan bareng, goncengan dan seterusnya, chatting sampai malam gitu ya. Dan lebih jauh daripada itu, mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Nah, kemudian makna kedua kata Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut adalah menjajaki ya. Pertemanan laki dan perempuan menjajaki proses menuju pernikahan tanpa ada unsur berduaan, pegang-pegang, nggak ada, itu nggak ada. Jadi cuma datang ke rumah calon mertua kemudian menyampaikan keinginannya gitu ya, niat baiknya gitu dan ya, seterusnya. Nah itulah sebenarnya ta'aruf. Jadi mungkin istilah ta'aruf secara istilah bisa dikatakan banyak dikenal mungkin 30 tahun terakhir, 40 tahun terakhir. Tapi sebetulnya secara praktek banyak juga loh orang Indonesia sebelumnya sudah ta'aruf. Ini siapa yang nikah tapi dulu ayah ibunya ya, siapa yang nikah dulunya nggak ada pegang-pegangan, nggak ada, dan itu sebetulnya ya ta'aruf. Skemanya ta'aruf biasanya adalah dia boleh kok naksir dulu. Tapi ingat catatan, saya tertarik dengan pertanyaannya. Ternyata ada juga yang membayangkan ta'aruf tanpa jatuh cinta lebih dulu, which is itu benar. Iya. Jadi nggak harus loh nikah itu dibangun dengan cinta. Dia awali dengan cinta. Bisa jadi oke, cocok saja, mencoba suka, kemudian benar-benar akan ada jatuh cinta yang realnya itu setelah pernikahan. Walaupun umumnya nih ya, itu adalah jatuh cinta dulu baru nikah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, lam ara lil mutahabbaini mislu nikah. Aku belum pernah melihat solusi terbaik bagi dua orang yang saling mencintai kecuali pernikahan. Nah, jadi dia ketika sudah sampai usia yang oke untuk nikah, yaitu 19 tahun ya di Indonesia, itu catatan penting. Mudah-mudahan Gen Z dan kawan-kawan kita secara umum yaitu memperhatikan masalah usia ini. Karena pada akhirnya dia berhubungan dengan kematangan, baik fisik maupun psikis ya, mental, jasmani gitu ya. Kemudian juga masalah pendidikannya, dan lain-lain. Banyak skenario yang akan rumit kalau seandainya dia meskipun dapat dispensasi nikah. Jadi hindari itu, jaga pergaulan sebelumnya. Juga kita jangan jadi orang yang begini ya Kak Salsa ya. Iya, Ustaz. Gak boleh nikah kalau belum 19 tahun. Tapi dicekokin dalam tanda kutip atau dibiarkan ya dengan pornografi, dengan pergaulan bebas, pacaran, nggak dilarang itu. Kayak gimana? Kayak berenang lah tapi jangan basah gitu ya. Nggak bisa. Itu satu nggak sinkron. Kalau kita ingin anak-anak muda kita menikahnya ntar 19, 21, 25, maka kita harus juga siapkan environment yang mendukung untuk itu. Medsos yang mendukung untuk itu. Gitu. Ya, kita justru jangan diam-diam aja guru-guru anak sekolahannya pacaran. Harus ditegur.
Orang tua juga jangan senang-senang aja. Bahkan orang tua jangan khawatir. Anakku belum punya pacar ya, udah SMA. Loh, jadi ibu maunya anaknya nikah usia berapa? Oh enggak, nanti usia 30. Loh, tapi kalau SMA, ibu khawatir nggak punya pacar. Kasian banget anaknya disuruh puasa. Ibaratnya, kita aja makan enak depan orang puasa Syawal nggak enak. Iya. Ya kan? Segan. Ini begitulah. Nah, jadi jaga hal tersebut tadi, jaga kehormatan tadi ya. Kalau udah begitu, maka kita bisa minta tolong kepada kawan, ustadz, tokoh masyarakat, atau ibu kita, ayah kita. Ayah, aku naksir sama laki-laki itu, imawan tersebut. Gitu. Ayah, aku naksir sama imawan tersebut. Bisa nggak kenalin ya sama dia? Nggak apa-apa yang seperti itu. Ntar ayahnya interaksi dengan imawan tadi ya. Kemudian dikenalkan. Mas, imawan fulan gitu ya. Saya punya loh putri. Ini putri saya. Suruh nyiapin teh manis gitu ya, atau apa minuman, taruh, terus duduk. Mas sepertinya udah bagus nih karirnya gitu, seperti itu ya, umpama dia ternyata sambil kuliah sambil bisnis. Nah itu bagian daripada proses. Kemudian nanti ketemu mungkin pekan berikutnya. Biasanya prosesnya kalau ta'aruf, Masya Allah ya, itu nggak terlalu sampai 5 tahun nggak gitu ya. Iya Ustadz. Gitu. Ada namanya fase-fase dia berpikir, jadi nggak harus juga pertemuan pertama langsung fix gitu ya. Nggak, bisa ada dia melihat, memikirkan. Dan itu harus terbuka soalan ini. Misalnya si perempuan bisa sampaikan, saya mau kuliah dulu S2. Diizinkan atau tidak. Yang seperti itu jangan sampai jadi bahan pertengkaran nantinya. Clearkan saja di fase ta'aruf tersebut. Dan itu selalu didampingi. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahram. Jangan berduaan laki dan perempuan kecuali ada yang nemenin. Yang nemenin bisa abangnya, si adiknya, siapapun. Iya, adik boleh adik, tapi adik yang udah balik ya. Supaya ya ini patokannya kata para ulama, dia tuh segan untuk macam-macam. Karena ada yang ngawasin. Kalau enggak emang yang ngawasin setan ya dalam tanda kutip ya. Yang ketiga adalah setan, dia menggoda kalau benar-benar berduaan khalwat. Gitu. Atau laki-laki inisiatif. Saya naksir sama Ayunda NA Nasyatul Aisyah yang itu deh. Ya gitu ya. Kemudian dia datang ke rumahnya. Rumahnya di mana sih? Gitu ya. Bisa. Atau sebelum datang tanya dulu ke Yunda-Yunda yang lain. Gitu melalui perantara yang halal gitu ya. Tanyain dong, ini Yunda yang saya kayaknya nih propose nih. Oke nggak sih akhlaknya sebetulnya? Kalau ditanya seperti itu harus jujur. Ya, nggak boleh. Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin sebutkan, nggak boleh kita nggak enakan jadi ditutup-tutupin yang nggak bagus kalau lagi ditanya yang seperti itu. Apa adanya aja. Oh Yunda yang itu alhamdulillah rajin menabung, tidak pernah meninggalkan sholat gitu ya, jilbabnya Masya Allah syar'i sesuai dengan tuntunan tarjih ya, dan seterusnya gitu ya. Oke, bismillah, rumahnya di mana? Nah itu saat proses jangan minta Sherlock Japri. Nanti berisiko membuka pintu untuk komunikasi. Komunikasi yang tidak diridhoi Allah. Betul. Bisa, oke, mungkin untuk tahap awal dia bisa minta tolong buatkan grup bertiga, berempat dengan ayahnya atau ibunya, grup koordinasi. Ketemulah di situ, datang. Nggak cocok ya nggak apa-apa. Tapi memang penting ya para laki-laki tadi yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Jangan coba-coba ta'aruf kecuali kalau serius menikah dan kira-kira ada kemungkinan cukup besar akan diterima. Kalau nyaris mustahil atau memang nggak serius nikah, jangan deh. Kadang-kadang malah udah datang ketemu perempuannya udah apa ya, hatinya berdebar-debar gitu ya, terus laki-lakinya tiba-tiba nggak lanjut, nge-PHP-in Yundanya atau perempuannya. Jangan seperti itu, cukup sering terjadi juga yang tadi. Tapi efek buruk ini lebih mending ya dibandingkan pacaran yang gagal ya. Pacaran gagal tuh, ya Allah, kasihan sekali. Bahkan korban terbesar sebetulnya perempuan ya. Ketemu laki-laki yang mohon maaf, ya, dia mau enaknya saja, tidak mau tanggung jawabnya. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Mungkin terakhir Ustadz bisa dikasih pesan kepada para pemirsa di luar sana untuk bisa menjaga antara lawan jenis gitu, agar tidak mengarah ke hal-hal yang tidak baik gitu. Apalagi di masa seperti ini gitu. Tentu kita harus banyak taubat. Nomor 1 itu banyak istighfar, banyak minta ampun, banyak evaluasi, berdoa kepada Allah ya. Kita nggak ada yang sempurna. Bahkan di surat An-Nur aja Allah Subhanahu wa taala firmankan ya, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah, nggak ada yang suci dan maksudnya nggak ada yang terjaga.
Everyone can make sin gitu ya. Bisa. Makanya kita janganlah marah. Dan ketika menyampaikan seperti ini, kita nggak boleh juga merasa paling suci. Nggak, justru kita menyampaikan seperti itu untuk menyelamatkan kita sendiri dan juga kawan-kawan kita. Kalau semua orang yang pernah berbuat salah tidak speak up, tidak mengingatkan yang lain, kalau gitu nggak akan ada yang bisa mengingatkan bisa-bisa ya. Semua orang pernah bersalah, sedang atau akan bersalah, terus nggak ada yang mengingatkan. Well, itu jelas menutup pintu dakwah pada akhirnya. Allah bimbing kita. Baik Ustadz, terima kasih atas jawaban dan sharing-sharing pada hari ini. Teman-teman, tidak terasa kita sudah di akhir acara pada hari ini. Saya Salsa Nabila yang telah memandu acara pada hari ini, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, serta sampai jumpa di akhir pekan lainnya. See you dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.